Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nandi Putra dengan NIM 21051214043. Saya dari kelas Sistem Informasi 2021A. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Apa itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Misalnya, seperti saat kita membuat kabel LAN dengan crimping UTP. Berikutnya kita masuk ke pembahasan OSI layer dan juga TCP/IP. Berikut adalah OSI layer model. Definisinya, OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer, yakni dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. Fungsi dari OSI layer adalah pengembangan konsep OSI layer sebenarnya ditujukan agar produsen komputer serta pengembangan jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna melakukan usaha lebih. Berikutnya adalah protokol-protokol yang bekerja pada OSI layer. Pertama ada application layer. Pada application layer terdapat pertama HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini digunakan pada web browser untuk membuka sebuah halaman web. Yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol. Dengan protokol ini, user dapat mengirimkan file dan data ke komputer lain dengan menggunakan sebuah aplikasi saja. Berikutnya yang ketiga ada NFS atau Network File System. Jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan. Yang keempat, DNS atau Domain Name System. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar mudah diingat. Yang kelima ada POP3 atau Post Office Protocol. Protokol yang ini digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke jaringan lokal. Berikutnya yang keenam ada MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension. Protokol ini digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Ketujuh ada SMB atau Server Message Block. Ini adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Berikutnya ada NNTP atau Network News Transfer Protocol, yakni digunakan untuk mengirim dan menerima newsgroup. Dan yang terakhir ada DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. Layanan ini memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Kemudian layer kedua ada presentasi layer. Ada di sini ada tiga jenisnya. Pertama ada telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Yang kedua ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Salah satu protokol yang biasanya digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Dan ketiga ada SNMP atau Simple Network Management Protocol, yakni protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Berikutnya layer ketiga ada session layer. Ada 5 di sini jenisnya, dan pertama NetBIOS berfungsi sebagai penyiaran pesan, yakni yang dimaksud memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Kedua ada NetBEUI, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat lunak dan keras. Ketiga ada ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol,
Protokol ini memantau aliran data antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak putus. Keempat, ada PAP atau Printer Access Protocol, berfungsi sebagai printer PostScript untuk akses pada jaringan AppTalk dan untuk mengendalikan pola komunikasi antar mode. Yang kelima, ada SPDU atau Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Berikutnya, layer keempat ada transport layer. Di sini contohnya ada dua, TCP, Transmission Control Protocol, yakni protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol, protokol yang connection loss dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error, dan panjang informasi data pada layar di atas. Kelima ada network layer. Di sini ada 5 contohnya. Ada IP, Internet Working Protocol, yakni mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket-paket yang disebut datagram. Yang kedua ARP, Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga RARP atau Reverse Address Solution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik berdasarkan alamat IP dari sebuah komputer. Keempat, ICMP, Internet Control Message Protocol, mekanisme yang digunakan untuk sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima ada IGMP, Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Berikutnya keenam, ada data link layer. Di sini ada contohnya ada dua, ada PPP atau Point to Point Protocol, yakni protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Yang kedua ada SLIP, Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Berikutnya, layer terakhir ada physical layer. Physical layer tidak memiliki protokol yang spesifik dikarenakan pada layer ini hanya mengirim bit-bit data. Kemudian berikutnya, TCP atau IP model. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu jaringan komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Dari pengertian di atas, bisa kita pahami bahwa yang pertama, ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP atau IP. Yang kedua, komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP atau IP melakukan sharing data. Yang ketiga, komputer yang terkoneksi TCP atau IP juga terkoneksi dengan internet. Berikut adalah beberapa layer utama pada protokol ini. Pertama, application layer. Yakni lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung dengan pengguna atau user. Yang kedua ada transport layer. Berikutnya lapisan transport yang berfungsi sebagai menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Yang ketiga ada network layer. Pada lapisan network, protokol dari lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Yang keempat ada network interface layer. Lapisan terakhir protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Berikutnya ada pembahasan mengenai perbedaan TCP dan UDP. Apa itu TCP dan UDP? TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP adalah User Datagram Protocol, merupakan protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dari perangkat ke server web. Dan UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Bagaimana TCP dan UDP bekerja?
TCP adalah protokol yang paling umum digunakan karena dianggap lebih baik. TCP sering berkaitan erat dengan protokol TCP/IP karena bekerja sama dengan dalam komunikasi data. Berikut cara kerja TCP untuk mengirim data Anda. Seperti bisa dilihat dari video GIF samping. Pertama, TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik. Setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Kemudian pengirim akan dapat mengirimkan paket-paket yang lainnya. Terakhir, apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data tidak dikirim ulang. Sedangkan UDP menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun, sisi positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Dan seperti biasa, terima kasih.